Dulurku papat limo pancar nem nyopi tung semua diarani kakang kawah adi ari-ari. Kon datkun yang gumayan terus dirupa bayangan. Sira gonto sira rasa sira tak opa-opai. Bumi geni banyu nglirang wulan cengeng ngakoso. Sinampurna badan kuat kersaning Gusti. Cahyo abang saka aran geni. Cahyo ireng saka asal bumi. Cahyo putih kedaden saka angin. Cahyo kuning kedaden saka banyu. Ya sira ana tapi ingkang jabang bayining sun. Maring seger kewarasan. Murah sanan nempangan. Angrewangi laku jantraning sun saking kersaning Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abi Putra Buana. Pada kali ini saya akan menerangkan beberapa wejangan di dalam ajaran-ajaran kejawen, terutama sambatan atau piwulangan. Itu menyambat dulur sejati. Apa itu dulur sejati? Yaitu saudara sejati kita. Kalau orang Jawa menyebutnya kakang kawah adi ari-ari. Sinduko Sun Kalantoko itu dimaksud dengan sodo iras atau sodo lanang. Setiap manusia memiliki yaitu yang dinamakan dengan tulang punggung, di mana tulang tersebut merupakan pokok sebagai kita untuk mampu berdiri tegak, adek-adek, dan menjadi penyangga untuk kehidupan kita. Sejatine dulur papat kalimo pancar itu yang selalu membantu kita di dalam bekerja, bertindak, dan berbuat. Apabila itu tidak kita opa-opai atau tidak kita beri makan, ibaratnya jika kita diberi kesehatan maka kita harus bersyukur. Kita mau makan itu pun kita harus membeli beras ataupun harus menanam padi, baru kita bisa mendapatkan beras. Sama halnya seperti kita mampu bekerja, tetapi kita juga harus bisa ingat dengan yang membuat kita mampu dan bisa bekerja tersebut, yaitulah perantara saudara papat kalimo pancar. Dengan apa kita memberi makannya? Cukup dengan doa. Dulur sejati tidak mengharap apa-apa, tetapi hanya mengharap kita ingat dan selalu menyebutnya. Dimana yang sebagai orang Jawa selalu menyebutkan bahwa kaki among nini among itu selalu ada di samping kita. Bumi, geni, banyu, angin itu merupakan perlambang dari pokok kehidupan manusia sebagai asal usul, di mana bumi itu merupakan dunung tempat untuk kita dilahirkan. Banyu itu sumber panguripan, di mana perlambangkan yaitu sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Angin itu merupakan perlambang nafas, di mana yang selalu menjadi nafas kehidupan kita. Jikalau geni itu adalah perlambang api yang memiliki watak, yaitu pemikiran. Sebab apa? Pemikiran kita selalu panas, dan hatilah yang bisa merasa. Jadi itu jangan sampai pikiran kita, jangan sampai hati kita kalah dengan pikiran.
Karena yang dinamakan pemikiran itu berwatak panas atau melambangkan api. Jadi kita harus bisa membandingkan mana yang pantas dan mana yang tidak, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Di dalam piwulangan itu kita selalu diajarkan untuk mengetahui ajaran-ajaran tersebut, terutama kita mengenali, sebab yang dinamakan ilmu itu adalah suatu wahyu atau suatu keridoan. Apabila kita tidak paham atau tidak ngerti tujuannya, itu pun juga akan percuma. Begitu juga kalau kita mengetahui ilmu hanya tahu dari sebutan namanya, hanya tahu dari bacaannya, tetapi kita tidak tahu apa kegunaannya dan tujuannya. Ilmu tersebut tidak akan bermanfaat, bahkan hanyalah sia-sia saja. Untuk itu, sebelum kita memahami suatu pemahaman ilmu, maka kita harus tahu apa yang dimaksud dengan dulur sejati, cahyo sumunar, bumi geni banyu angin, dan termasuk adek-adek, yaitu adalah sodo iras diri kita, wujud dari adek-adek. Yaitu di dalam amalan selalu ada kun-kun datkun yang gumayang. Ada juga yang memakai klingkang-klingking sodo iras. Ada juga yang memakai sinduko sun kalantoko. Itu memiliki makna dan tujuan masing-masing. Kun-kun datkun yang gumayang. Kun-kun dat itu merupakan goib. Jadi dat belum berwujud. Apabila jad itu sudah berwujud. Jadi dat adalah wahyu nurullah. Jadi kun-kun datkun yang gumayang, dulurku sejati rupa bayangan, yaitu adalah saudara gaib, di mana saudara gaib tersebut kakang kawah adi ari-ari. Ada juga yang memakai klingkang-klingking sodo iras. Klingkang-klingking sodo iras itu merupakan salah satu perjalanan atau asal muasal manusia. Sodo iras merupakan sodo lanang, yaitu tulang punggung yang terdapat pada setiap manusia. Tidak perempuan, tidak laki-laki, semua memiliki. Sinduko sun kalantoko. Sinduko sun kalantoko itu memperlambangkan saya akan berserah, saya akan bermunajat, dan saya akan memohon. Jadi itu ibaratnya kita harus pasrah. Apabila kita menjalankan sesuatu, kita harus ikhlas, siap menerima akibatnya, siap untuk apapun, dan siap dalam kondisi apapun. Karena di dalam pemahaman ilmu atau inti kebatinan, jangan hanya berkata siap tetapi hati tidak. Jangan juga berkata saya bisa tetapi hati menolak. Jadi yang dinamakan di dalam pemahaman kebatinan atau melakukan ilmu, itu terutama kita harus niat yang didasari dari hati, bukan dari pikiran. Sebab apa? Sebab niat yang dari pikiran, kebanyakan orang hanya ingin dikenal orang atau hanya ingin memanfaatkan nama tersebut. Biasanya dia ikut di kelompok ini, dia hanya ingin dikenal orang bahwa dia adalah kelompok dari kelompok tersebut, atau pula bahwa dia melakoni ini, dia juga hanya ingin dipandang orang bahwa dia bisa melakukan hal tersebut. Tetapi yang didasari dari hati serta niat, dia tidak pernah berkoar, apalagi merasa dirinya bisa.
justru dia lebih banyak diam. Karena tidak seharusnya dan tidak sepantasnya hal tentang kebatinan, tentang ilmu itu diumumkan, apalagi dikeluarkan dan dipamerkan. Sebab itu adalah sangkan paraning dumadi, atau sangu bekal kita untuk menuju akhirat. Jadi hanya bisa kita lakukan dengan perbuatan, entah itu kita gunakan untuk menolong orang atau berbuat kebaikan yang lainnya. Begitu banyak cara untuk melakukan olah ilmu atau olah kanuragan, olah kebatinan. Selain kita melakukan tirakat rendam, ngucur, ngijen, selawungan, dan macam sebagainya, kita pun juga bisa bertasawuf, yaitu bermunajah, berpuasa. Tapi kebanyakan sebagai lelaku Jawi atau lelaku kejawen itu lebih banyak tirakat. Sebab yang dinamakan dengan tirakat ia adalah masuk langsung, terjerumus langsung. Apabila ia dalam perantara dingin, maka akan merasakan dingin. Apabila ia dalam perantara panas, maka akan merasakan panas. Apabila ia dalam perantara hilang, maka ia pun akan menghilang. Jadi siap niat, itulah yang penting, terutama didasari dari hati. Karena kita hanya tertuju dan berserah hanya kepada Sang Pencipta. Tidak takut akan hal yang terjadi nantinya, tidak takut apa yang akan terjadi di belakangnya, bahkan tidak takut akan resikonya. Tidak mudah orang bisa memahami atau mampu menjalankan tirakat-tirakat tersebut, karena di dalam tirakat tersebut begitu banyak godaannya, terutama godaan buat yang sudah berkeluarga. Itu begitu banyak godaannya, karena godaan itu dari hal sekecil pun itu bisa berasal dari saudara ataupun dari orang sekitar kita. Jadi untuk itu kita harus benar-benar bisa mengolah, menata diri kita. Jangan sampai kita gagal, karena yang dinamakan poso ati, anateping jiwo, itu kita harus berpuasa kepada hati kita dan menetap pada jiwa kita. Jadi apabila ingin menjalani pemahaman-pemahaman spiritual atau pemahaman-pemahaman inti kebatinan serta pemahaman kejawen, itu kita harus benar-benar niat dari hati, bukan hanya dari pikiran. Kalau dari pikiran nanti baru dilarang gini. Oh kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu dilarang ini. Biasanya dia udah minder, bahkan dia langsung tidak mau lagi mendalami. Terkadang ada juga yang hanya karena keluarga, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Terkadang minder. Tetapi niat yang dari hati, ada angin kiri dan kanan, ia tetap satu dan hanya membentuk alif tegak. Itulah soto iras. Tak peduli hal apapun, karena keyakinan pada dirinya, keyakinan keimanan pada dirinya, bukan karena dari dorongan kiri dan kanan, bukan dari suruhan, bukan dari pandangan, bukan dari pemikiran, tetapi dari batin sendiri. Jadi apabila dirimu atau diri semuanya yang ingin menjalani pemahaman, mantapkan dulu batinnya. Persiapkan dirinya. Niat ingsun anglaku jati ingsun saka jati pangisi badan
Saking kersane Gusti dulur papat kali mau pancerna nyawa pitung modern kakang kawah adi ari-ari. Siun ana tepi badan siun angisi yo ingsun kang dadi adeg-adeg ing jabang bayi ningsun. Sinduka sun kalantaka sada iras. Sira dadi pangeling panuju ana tepi kiwa lan tengen isor lan dhuwur kang dadi aran kiblat papat kiblat jangkep. Yo ingsun angiringi saka maringi sandang lawan pangan maring donya kelawan akhirat yo ananing kiblat papat. Sinduka sun kalantaka. Ya lahu ya surullah Allah Muhammad. Saya Abi Putra Buana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.